Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Nova Arianto. Satu nama yang akan kita ingat benar karena baru saja mempersembahkan satu persembahan manis untuk publik sepak bola Indonesia. Nova Arianto, Coach Nova, mantan asisten STY dan sekarang diberi tanggung jawab untuk mengampu Timnas U17. Baru saja membuktikan bahwa Bung Toel salah besar sudah menghina STY. Itu poinnya. Legacy peninggalan STY berupa filosofi bermain yang benar-benar dipegang erat oleh Coach Nova kini terbukti bisa mengantarkan Timnas U17 menuju Pildun 2025 di Qatar November akhir tahun nanti. Nova Arianto sempat diberi pesan perpisahan kala itu oleh STY, kembangkan talenta lokal dan antarkan Timnas ke Piala Dunia, itu permintaan STY. Dan baru beberapa jam yang lalu, pertandingan melawan U17 Yaman, janjinya kepada STY untuk bawa Timnas ke Pildun dibayar lunas. Selain itu, Coach Nova sekaligus menyumpal komentar sampah Toel yang menyebut dirinya terlalu STY-isme. Sebut Toel terlalu Shin-taeyong-isme. Nova Arianto memberi bukti. Nova Arianto membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih Timnas U17 usai mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Piala Asia U17 2025. Ia berterima kasih pada PSSI atas dukungan dan pembinaan pemain muda. Meski dikritik Bung Toel karena dinilai terlalu mengadopsi gaya Shin Tae-yong, Nova membalas dengan hasil nyata di lapangan. Enggak, masalahnya di mana dengan mengadopsi cara bermain, filosofi bermain dari STY. Salahnya di mana? Lebih salah lagi kalau Toel itu nggak suka timnas kita lolos Piala Dunia. Lah, Anda mendukung timnas negara mana? Toel ini mengkritik naturalisasi buruk. Ini kita seperti timnas Belanda KW2 dan seterusnya. Kita kan punya pemain banyak, kenapa harus ekspor dari Belanda? Ekspor, nyebutnya ekspor loh, ya kan? Dan faktanya U17 Belanda justru tidak lolos ke Pildun. Katanya mau kritik naturalisasi. Gimana ini? Justru Nova Arianto ini tahu benar bahwa filosofi bermain dari STY itu yang dia kembangkan dan berhasil terbukti membawa Timnas U17 bisa membantai Yaman 4-1. Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Coach Nova Arianto tepati janjinya ke STY. Ketika berpisah dengan Timnas Indonesia beberapa waktu lalu, STY pernah menitipkan sebuah pesan untuk Nova Arianto selaku asistennya. Dia menyuruh Coach Nova untuk pergi ke Piala Dunia. Dan sekarang, janji tersebut sudah berhasil Coach Nova tepati. Kini, Coach Nova benar-benar bisa membawa para tunas Garuda Muda terbang tinggi ke pentas dunia, mengalahkan raksasa Asia seperti Korea Selatan, sekaligus menumpahkan Yaman, adalah bukti betapa suksesnya Coach Nova meracik strategi untuk anak asuhnya. Tuh, apresiasi dong, apresiasi harusnya. Malah justru Toel itu menyebut Nova Arianto tuh terlalu STY. Apa urusannya terusan kalau terlalu STY? Justru tadi saya bilang, saya justru penasaran. Kalau sampai Toel itu nggak suka Nova Arianto membawa Timnas U17 lolos Piala Dunia di Qatar 2025 ya, untuk Piala 2025 di bulan November akhir tahun nanti. Ini Toel sebenarnya dukung timnas mana sih? Oh, dielu-elukan oleh timnya. Nih, Nova Arianto. Ini modal yang baik ya. Modal yang bagus untuk menyongsong kompetisi-kompetisi untuk level timnas di level umur yang lebih serius lagi, yang punya nilai untuk ranking FIFA ya, yang jadi masuk kalender FIFA Matchday misalkan. Nah, kenapa begitu? Karena menurut saya Nova Arianto itu sudah kenal seluk-beluk dari pemain-pemain yang udah di handle selama ini. Kita lihat kemarin kita sempat terpukau dengan bagaimana ada improvement dari segi fisik dari pemain-pemain Timnas U17 yang diampu oleh Nova Arianto. Gaya kepemimpinan Nova di luar maupun di dalam, maksudnya itu ketika latihan atau pada saat laga penting, ini menjadi sorotan kita semuanya.
Di sesi latihan Nova Arianto terkenal keras, bagaimana fisik dari pemain kita itu benar-benar di build up begitu. Kemudian ketika saat laga berlangsung dan saat laga berjalan, Nova Arianto tidak segan-segan meneriaki para pemainnya yang bermain tidak sesuai dengan instruksinya. Ini keren. Semuanya harus sesuai track. Seperti halnya ketika kemarin saya nonton timnas Indonesia membantai timnas Yaman 4-1. Kita sebenarnya punya peluang banyak sekali. Cuman ada 1-2 momen yang seharusnya bisa memanfaatkan lebar lapangan atau mungkin posisi daerah kosong lawan, kita sibuk justru melempar bola ke belakang atau justru menabrakkan bola kepada pemain lawan yang sehingga itu tidak jadi peluang lagi. Kan gitu. Nah itu di posisi-posisi dan momen-momen itu Coach Nova teriak itu diperlukan gitu. Kok masih ada yang nyalahin Nova Arianto terlalu STY-isme? Wah ini nih Rizky Ridho. Kita ingat benar Rizky Ridho itu sampai video call ya, sampai video call para pemain timnas U17. Ini bahkan sebelum berangkat ke Arab Saudi, dia secara khusus memberikan semangat, memberikan petuah-petuah moral lewat video call kepada para pemain timnas. Sebelum berangkat ke Arab Saudi saja, ini Rizky Ridho sudah menyuntikkan semangat-semangat moral ke adik-adik timnas U17. Dan ketika timnas U17 mengunci tiket menuju ke Piala Dunia, ini Rizky Ridho sekali lagi nih ada di lokasi, di TKP ternyata. Nih, ini kita kutip dari statusnya Rizky Ridho di Instagram. Ini ketika ada satu momen di mana peluit akhir ditiupkan, semua pemain semburat ke lapangan mengekspresikan kegembiraan. Gimana tidak, satu tiket menuju ke Piala Dunia Qatar ini sudah dikantongin gitu ya. Ini diabadikan oleh Rizky Ridho Ramadhani di akun Instagramnya @rizkyridhoramadhani. Ini sepertinya memang abang-abangan yang cinta benar dengan adik-adiknya. Sebelum berangkat ke Arab Saudi ditelepon, di video call, dikasih semangat, main bagus. Kita bawa panji Indonesia, pakai jersey yang ada lambang Garudanya tuh gak bisa main-main, harus serius, semangat. Dan ketika ada satu momen penting, ini key moment sekali. Pertandingan melawan Yaman ini mereka harus benar-benar menangkan. Kalau tidak mau agak terseok-seok di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya. Nah ketika mereka bisa membantai Yaman 4-1, menang atas Yaman ini ibaratnya kunci gitu. Kunci menuju Piala Dunia Qatar U17 nanti. Menarik. Rizky Ridho. Bahkan ini ada Orat Mangun. Ini juga mengomentari bagaimana timnas U17 ini menang lawan Yaman sehingga mengunci tiket ke Piala Dunia U17 dengan memposting di story Instagramnya dengan caption The Future. Masa depan timnas kita nih teman-teman semuanya, ya kan? Idolakan Justin Hubner. Inilah momen Matthew Baker bermain penuh passion untuk Indonesia. Sama-sama punya kaki dominan kiri. Matthew Baker ternyata mengidolakan sosok Justin Hubner. Cara mainnya yang penuh passion terbukti juga terinspirasi dari Justin Hubner. Di laga lawan Korea kemarin, usai dia sukses melakukan tackle bersih ke pemain Korea, dia berteriak ke arah lawannya, menunjukkan bahwa dia bermain dengan penuh passion untuk Indonesia. Justin pun juga pernah melakukan hal serupa di Piala Asia kala lawan Korea juga tahun. Iya benar. Bahkan ketika lawan Bahrain, kita ingat ya, Justin Hubner ketika lawan Bahrain ada satu momen di mana dia harus menjatuhkan diri untuk melakukan sliding tackle. Itu dapat bolanya langsung teriak ke arah penonton. Ibaratnya agak provokatif dikit gitu. Dan itu memang ditiru sama Matthew Baker. Benar-benar titisan Justin Hubner ini orangnya kan. You wanna play for Indonesia? For who? Timnas Indonesia. Indonesia. Ada yang agak menjengkelkan ini. Ada konten kreator @themandems. The Mandems ini bikin parodi sarkas terhadap pemain naturalisasi Indonesia.
Seakan-akan semua pemain Belanda tuh mau dialih fungsikan, alih seragam dan alih identitas ke pemain timnas Indonesia. Sarkas pemain naturalisasi Indonesia mendunia. Ngomongin naturalisasi timnas Indonesia nggak bakal ada habisnya nih sob. Apalagi ada konten kreator parodi yang videonya heboh sarkas terkait pemain naturalisasi Indonesia. Akun Instagram The Mandam Stand ini dengan pedenya menyanyikan lagu kebangsaan Belanda hingga Indonesia Raya. Seakan-akan menunjukkan perpindahan para pemain naturalisasi skuad Garuda dengan caption POV seperti inilah timnas Indonesia. Stop. You wanna play for Indonesia? For who? Timnas Indonesia? Indonesia tanah air. Hey, let me join too. Let me join. Karena tumpah darahku. Kalau dipikir-pikir benar juga sih sob. Kalau menurut kalian gimana? Ya elah, ini masih konten-konten triggering begini ya. Kita bahas apa istilahnya prestasinya aja deh. Jangan yang begini-begini, ini triggering banget ini. Tapi komentar kalian seperti apa? Lihat konten seperti ini, tulis di kolom komentar.